Ya, pembangunan perkotaan ini menjadi krusial karena Indonesia saat ini sudah 55% penduduknya tinggal di perkotaan. Dan diprediksi hampir 80% nanti penduduk kita tinggal di perkotaan hasil prediksi Bappenas untuk tahun 2045. Sementara perkotaan kita sekarang kalau dari statistiknya ada 514 kabupaten kota otonom. Dari 514 itu hanya 98 yang kota otonom. Sisanya adalah kabupaten otonom. Artinya di dalam kabupaten itu ada kawasan-kawasan perkotaan. Jadi bayangkan Bapak Ibu adalah Kabupaten Bogor misalnya. Kawasan perkotaannya adalah Cibinong. Nah, Cibinong itu tidak punya wali kota, tapi dia tumbuh perkotaannya tanpa diatur. Sehingga kita nikmati kualitas ruangnya seperti ada sekarang. Ya, karena kesulitan bupatinya untuk mengontrol yang detail. Nah, yang seperti tipikal Kabupaten Bogor ini ada hampir lebih dari 380. Ya, jadi kalau tidak ada pengaturan dari pusat, maka tergantung dari leadership wali kotanya. Sementara leadership wali kotanya sangat tergantung dari pilihan warganya. Sementara kalau warga kabupaten memilih, kita belum tahu bagaimana profil dari apakah bisa ada Bu Risma baru atau Pak Ridwan Kamil yang baru atau wali kota lain yang dianggap oleh publik berhasil. Nah, ini makanya kemudian urgensinya itu perlu didorong. Ketiga urgensi ketika Kementerian Pembangunan Perkotaan ini adalah Indonesia itu terletak di 3 ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Yang selama ini potensi dari global connectivity-nya belum dimanfaatkan oleh kota-kota yang ada. Karena semua urusan ke luar negeri adalah pusat, maka harusnya ada strategi ofensif dari pusat untuk mendorong kota-kota pantai, kota-kota pesisir kita menjadi global maritime city. Bitung misalnya, Makassar misalnya, Balikpapan, Kuala Tanjung misalnya. Itu juga harus bisa didorong dalam satu strategi massal ofensif bagaimana Indonesia menangkap opportunity dari geopolitik dan geostrategisnya. Nah, itu makanya dibutuhkan Kementerian Pembangunan Perkotaan. Di samping membereskan masalah-masalah perkotaan yang klasik, Bapak Ibu mungkin sudah tahu kayak banjir dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya hanya membutuhkan pembinaan dari pusat kepada pemerintah daerah. Nah, Kementerian Perkotaan ini membutuhkan tentu saja orang-orang yang kompeten di bidangnya. Bagaimana seorang menteri perkotaan ini harus bisa mengatasi persoalan-persoalan kompleksitas perkotaan. Makanya kami mengusulkan juga di sini mungkin beberapa orang yang sudah pengalaman di mengelola perkotaan. Kami ada mengusulkan yang pertama, kalau saya nggak salah contek itu ya, saya lupa lagi nama-namanya. Itu yang pertama tuh ada misalnya Pak Deputi Gubernur DKI sekarang, Pak Oswar Mungkasa, yang sudah lama berkecimpung di perkotaan gitu ya. Lalu juga ada misalnya yang kita dorong itu Ibu Mari Pangestu. Beliau juga mendalami creative cities gitu ya, sering terlibat di dalam global networking untuk urban development. Jadi saya pikir itu juga satu yang penting. Dan yang terakhir mungkin yang kita usulkan di sini ada Prof. Deden Rukmana, seorang akademisi Indonesia yang saat ini bekerja di University of Alabama US, yang udah pasti kompeten di bidang perencanaan perkotaan. Nah, saya rasa itu dulu dari saya, walaupun masih ada satu lagi, mungkin saya ke Mas Puput dulu atau ke Mas Ari dulu. Jadi kira-kira cara kami kemudian memilih figurnya adalah dari definisi problemnya dulu dan challenge-nya, gap apa yang harus diisi agar prinsip pembangunan berkelanjutan itu bisa di-apply. Nah, itu yang kita
kita coba dorong. Mungkin itu dulu, silahkan. Baik, terima kasih. Dari apa yang sudah disampaikan, nanti ada tambahan, memberikan kesimpulan bahwa isu lingkungan merupakan isu pembangunan, dan kemudian isu pembangunan tersebut memberikan tekanan, ya, karena proses atau faktor demografi, faktor kerusakan lingkungan memberikan tekanan terhadap pembangunan. Dan kemudian tadi disampaikan bahwa kemudian dihadapkan dengan tantangan baru yang namanya perubahan iklim. Jadi kita pada saat menerima tekanan oleh pembangunan, kita sekarang menerima juga tekanan yang lebih berat, yaitu adanya tekanan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim, sebagaimana disampaikan oleh Om Andi, itu juga menjadi salah satu tantangan buat sektor-sektor lain. Bicara mitigasi, bicara penurunan emisi, itu ada di kementerian teknis lainnya, di perindustrian, di infrastruktur. Lalu dampak dari perubahan iklim juga ada di sektor-sektor lainnya. Pertanian terdampak, kesehatan terdampak. Nah, dengan logika pemikiran yang sangat sederhana tersebut, Tamrin School merekomendasikan Kementerian Lingkungan dan Perubahan Iklim. Jadi kehutanan itu diletakkan sebagai aktor penting dan sektor penting untuk berbasis lahan yang oleh kami itu direkomendasikan menjadi Kementerian Kehutanan dan Pertanian. Khusus untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, itu didasari oleh dinamika saat ini, bahwa persoalan lingkungan tidak bisa lepas dari persoalan perubahan iklim. 80-90% bencana yang terjadi akibat faktor hidrometeorologi, dan itu berpengaruh besar terhadap capaian-capaian atau tujuan-tujuan yang hendak kita lakukan terhadap khususnya capaian pembangunan yang hendak kita lakukan. Dengan logika pemikiran tersebut dan tantangan-tantangan tadi, ya, sebagaimana yang kita sampaikan bahwa persoalan lingkungan yang konvensional masih banyak, persoalan pencemaran, kerusakan lingkungan yang tidak dikelola dengan baik, karena kemarin-kemarin masih sibuk dengan persoalan kehutanan, maka kami merekomendasikan kuat sosok Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim. Yang pertama adalah Sony Keraf. Beliau adalah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan saat ini juga masih aktif terhadap isu-isu energi dan pembangunan berkelanjutan. Landasan pemikiran kami terhadap Sony Keraf adalah refleksi dari apa yang pernah beliau lakukan pada saat menteri. Pada saat beliau menteri, ekspektasi publik begitu rendah karena muncul dari latar belakang yang tidak ada lingkungannya. Filsafat. Bahkan para politisi juga menanyakan, ini siapa sih orang? Tapi kami di dalam perjalanan melakukan kegiatan lingkungan dan keberlanjutan itu menunjukkan atau ditunjukkan olehnya satu prestasi yang prestasi itu tidak bersifat normatif, tapi bagaimana dia bisa melakukan bargaining position dengan kalangan-kalangan yang pada saat itu dikenal sangat kuat, terutama industri. Dan terbukti banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilahirkan yang kemudian memberikan efek yang positif terhadap lingkungan. Termasuk salah satunya adalah ketika dia menolak tawaran dari ADB dan World Bank yang memberikan tawaran pada saat itu kepada Kementerian Lingkungan Hidup sejumlah 10 juta US dollar, tetapi dia menolak dengan alasan dana sebesar itu tidak dibutuhkan oleh kementeriannya. Kementeriannya hanya membutuhkan 3 juta US dollar. Nah, sosok kedua yang kami tawarkan adalah selain Sony Keraf, ini sudah kenal dan pasti menjadi kontroversi bagi teman-teman, yaitu Susi Pujiastuti. Kenapa? Karena melihat latar belakang yang kami sampaikan,
betapa tantangan terbesar di Kementerian Lingkungan Hidup begitu tinggi, terutama dari aktor-aktor pencemar dan perusak lingkungan, maka kita membutuhkan sosok yang berani, tegas, tapi kemudian penuh strategi. Dan dia buktikan ketika dia menjabat di KKP. Walaupun demikian, kami memberikan catatan kritis terhadap sosok Puji ini. Karena bagaimanapun juga informasi yang kami peroleh, beliau sedikit mengapresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sains. Nah, isu lingkungan dan perubahan iklim membutuhkan sains karena dinamikanya begitu tinggi. Persoalan lingkungan terkait dengan data, informasi yang itu perlu diperkuat ke dalam institusi lingkungan hidup dan perubahan iklim. Sosok yang ketiga yang kami tawarkan, Sony Keraf, Susi Pujastuti, satu, yaitu Mas Ahmad Santosa. Beliau ini sebetulnya lebih banyak sebagai pegiat lingkungan. Namun dalam kecenderungannya, publik mengenal dia aktif di dalam upaya menciptakan good governance, terutama di lembaga-lembaga peradilan. Karena dia memahami betul bahwa penegakan lingkungan tidak akan terjadi kalau tidak ada independensi peradilan yang baik dan kuat. Itu mengapa dalam rentang 10 tahun terakhir dia lebih banyak memperkuat peradilan, dan cita-cita beliau adalah menjadikan adanya satu lembaga peradilan khusus untuk lingkungan. Itu tiga sosok yang kita tawarkan, dan selanjutnya mungkin Mas Puput bisa menyampaikan dari perspektif kementerian yang terkait dengan transportasi dan perhubungan ini. Ya, terima kasih Mas Ari, Alfred. Ya, sebelum masuk ke poin soal transportasi, ini ada satu slide juga. Sebenarnya ini menjawab pertanyaan dari kawan-kawan Tamrin School juga ya, soal urgensi sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Nah, seperti kita tahu bahwa pemerintah kan tidak greget ke soal sustainable development, tidak greget terhadap pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan dan sebagainya, sangat tidak greget. Kenapa? Karena tidak ada urgensinya gitu lah. Baik presiden-presiden yang sebelumnya sampai dengan Presiden Jokowi yang periode 2014-2019 sangat tidak greget. Memang disampaikan dalam konteks sidang kabinet, kemudian di rapat-rapat kementerian dan sebagainya, sangat indah disampaikan, tetapi realitas di lapangan tidak ada upaya untuk pengendalian. Ya. Kenapa? Ya karena masih berorientasi di sini. Ya. Ini sengaja saya kasih tanda petik ya. Sustainable development ini hanya ecek-ecek kata orang Medan. Ya. Yang penting ada, keren gitu. Tapi sesungguhnya nggak ada, nggak dilakukan gitu. Ini hanya lip service ya. Sehingga akhirnya karena kita tidak siap dengan sustainable development, akhirnya kita menjadi kolonial dari neokolonialisme. Segala macam produk-produk penting kita harus impor. Kita tergantung pada negara lain. Kenapa? Karena kita tidak siap. Kemudian pemerintah juga selalu mengatakan bahwa ini adalah sustainable development adalah cost center ya, untuk pengendalian pencemaran, perlu dana dan sebagainya. Selalu itu yang didengungkan. Kemudian dalam konteks diplomasi misalnya, kita tahu bahwa Indonesia rajin menghadiri konvensi-konvensi internasional, ya, misalnya tentang perubahan iklim, tentang Basel Convention, tentang kaitannya dengan limbah B3, dan berbagai konvensi internasional yang lain. Tetapi sayangnya selalu hadir sebatas maaf saja nih, sekedar menghadiri ya, kemudian sekedar jalan-jalan, shopping, selfie ya. Itu prakteknya seperti itu. Kemudian lebih jauh lagi, ada yang lebih agak serius ya, diplomasi sebatas pendekatan ke donor agency. Dan ujung-ujung menjadi komprador kan. Yang memperkuat di sini. Indonesia menjadi kolonial, menjadi koloni ya, untuk menjual produk-produk mereka.
lampu hemat energi misalnya ya, mau nggak mau kan kita menjadi koloni, menjadi pasar ya, kan menyedihkan di situ. Di sini saya sampaikan ada positioning dalam konteks yang sekarang ini, penempatan sustainable development sebagai lip service menempatkan kita ya hanya marketplace atau bahkan lebih buruk lagi menjadi dumping ground ya dari produk-produk negara lain gitu. Nah, ini harus dibalik ke depan. Kita harus menempatkan sustainable development sebagai sesuatu yang memang real harus kita jalankan. Harus sebagai genuine sustainable development-nya. Tanda petiknya kita hilangin ya. Sehingga ke depan kita harapkan ya memang kita mempersiapkan produk yang memang reliable ya. Jasa maupun produk. Nah, kita punya jasa yang cukup bagus lah, ya, kayak Bang Andi, ada Mas Ari, ada kawan-kawan yang sangat handal dalam konteks expert di bidang perubahan iklim, di bidang lingkungan, yang sesungguhnya bisa dikirim ya, katakan dalam konteks konvensi internasional. Kalau kita jago dalam bernegosiasi dan sebagainya, itu sesungguhnya bisa. Misalnya tenaga ahli kita kerja di India, kerja di Bangladesh, itu kan bisa. Jadi dalam konteks di konvensi internasional itu harus ada upaya menjual expert kita dalam konteks diplomasi, baik yang dilakukan oleh duta besar, diplomat kita maupun delegasi Republik Indonesia di konvensi-konvensi internasional. Ya. Jadi memang sangat penting dalam konteks ini bagaimana menciptakan produk yang memiliki daya saing di pasar internasional, produk maupun jasa tentunya. Nah, produk atau jasa yang punya daya saing, competitive advantage, ya, national product and services, ini harus dikaitkan dengan soal green tadi, soal sustainable, soal green, standar yang sekarang yang ngetren kan yang standar yang rendah emisi ya misalnya. Kalau kita tidak membuat standar yang sangat ketat terhadap produk tertentu, ya ini nggak akan diminati oleh negara lain. Ya akhirnya kita lagi-lagi nggak bisa menjual produk ini ke luar negeri. Nah sesungguhnya dalam konteks ini sustainable development juga menjadi profit center kalau kita bicara di sini tadi, bahwa kita mempersiapkan produk yang memang reliable, kemudian punya daya saing. Nah ini kan menjadi profit center nantinya. Profit center ujung-ujungnya ini juga bisa mengatasi soal defisit neraca perdagangan ya, current account defisit menjadi surplus current account, kemudian juga bisa membalance ya. Jadi jangan sampai kita hanya importir saja, tetapi kita juga harus eksportir juga produk maupun jasa yang sustainable tadi gitu. Nah disinilah nanti kalau ini bisa kita lakukan, kita akan bisa meninggalkan posisi sebagai koloni ya, menjadi negara yang memang berdaulat ya. Saya bisa kasih gambaran kalau kita, nah ini gambaran bahwa di ASEAN saja kita tertinggal dalam mengadopsi standar kendaraan bermotor ya. Tahun yang lalu presiden kita waktu membuka Gaikindo International Motor Show ya di BSD, itu pameran mobil terbesar di Asia Tenggara. Presiden kita menyampaikan, saya ini kurang apa ya, saya ini kurang apa. Anda suruh, ya, maksudnya kepada auto industri, Anda suruh lewat Pak Menteri Perindustrian untuk melobi yang mulia Perdana Menteri Vietnam, saya lakukan. Karena tahun yang lalu mobil Indonesia, produk Indonesia di-ban, ditolak oleh Vietnam. Kenapa? Thailand sudah menerapkan Euro 4, kita masih Euro 2 waktu itu. Jadi di pertemuan high level meeting di Singapura, 4 mata ketemu Perdana Menteri Vietnam, Pak Jokowi menyampaikan pesan dari auto industri tadi, tapi dijawab dengan sopan oleh Perdana Menteri Vietnam, yang mulia Presiden, kami tidak menolak sepanjang produk Indonesia memenuhi standar kami. Nah di dalam pembukaan Indonesian International Motor Show tadi, Presiden menyampaikan, lain kali kalau ngasih informasi yang lengkap. Jadi
presiden kita dijebak di situ. Kalah kita sama Thailand, sama Vietnam saja, jangan sama Thailand. Nah akhirnya apa? Nah seperti ini produk, coba lihat nih, Indonesia domestik kebutuhan domestik mobil itu sekitar 1 juta ya, 1.060.000. Hanya mampu memproduksi 1,2. Jadi ekspornya itu hanya sekitar 100.000 unit, nggak sampai 200.000 unit lah. Coba balik kita lihat Thailand nih. Thailand kebutuhan domestiknya hanya 800.000 ya, tapi bisa memproduksi totalnya 2,4 juta ya. Karena selebihnya diekspor ya. Kenapa? Karena Thailand sangat agresif mengadopsi standar yang memang green gitu. Apalagi Australia sejak tahun 2016 itu menutup pabrik mobilnya ya. Dan Thailand melihat ada market baru Australia gitu. Dan Australia ini standarnya itu Euro 6 gitu. Euro 4, Euro 6. Jadi praktis produk dari Thailand ini yang masuk ke Australia. Produk kita nggak bisa masuk. Kita masih standar Euro 2. 2016, 2017 itu masih Euro 2. Thailand yang sudah Euro 4 ya dia bisa memasok ke Australia. Standar Euro itu kan sangat erat kaitannya dengan sustainable development, green product, sustainable products. Jadi emisinya sangat rendah ya. Nah efek lainnya, ini satu slide lagi aja. Ini gambaran bahwa berbagai parameter pencemaran kita ya di berbagai kota ini melampaui baku mutu. Partikel debu ukuran 10 mikron, ukuran 2,5 mikron, black carbon ini sangat tinggi. Apalagi Jakarta ini. Ini garis merah ini standar ya. Yang lain sudah di atas. Jadi sangat pengap. Makanya Jakarta sangat pengap. Sampai atlet, saya lupa namanya nih, yang dari Qatar marah-marah ya, protes. Karena memang pencemaran udara sangat tinggi, sehingga rekor dia juga tidak bisa terpecahkan. Bahkan atlet jalan cepat kita sampai semaput ya. Bayangkan atlet lagi bertanding sampai pingsan gitu. Itu kan sesuatu yang menyeramkan. Ya. Belum lagi dampak medical cost yang harus dibayar masyarakat Jakarta ya. Jadi jangan dianggap sustainable development itu berdiri sendiri, jangan dianggap sebagai cost center, sehingga tidak ada urgensi dari pemerintah untuk menjalankan sustainable development tadi. Jadi kalau saya menjawab kawan-kawan dari Mbak Helena tempoh hari, apa urgensi sustainable development ini? Karena tanpa ada urgensi, maka pemerintah memang tidak akan mengambil ini sebagai sesuatu yang strategis untuk diterapkan. Jadi jelas di sini ke depan persaingan ya, kompetisi perdagangan internasional itu akan menggunakan isu green, isu sustainable, isu rendah emisi. Kalau zaman dulu ada tarif, ada kuota ya, kita mau ekspor tekstil ke Amerika dibatasi kuotanya ya. Itu adalah trade barrier. Atau dikenakan tarif tertentu waktu kita ekspor udang ke Jepang gitu. Nah sekarang kan itu dilarang oleh WTO karena dianggap tidak fair gitu ya. Nah negara-negara maju menggunakan trik baru, menggunakan isu lingkungan ya, isu rendah emisi, lampu hemat energi dan sebagainya. Itulah yang digunakan untuk membuat new trade barrier ya. Produk kita nggak bisa masuk ke mereka, produk mereka bisa membanjiri ke kita gitu. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa ditangkap ya, dan kawan-kawan Tamrin School juga akan siap mendorong ini sekuat dan sekeras mungkin sehingga nanti akan diadopsi oleh pemerintah kita. Karena kalau tidak kita akan terlibas ya. Jangan sampai NDC National Determined Contribution katakan ditetapkan 29%, emisi karbon dioksida akan turun pada tahun 2030. Atau kalau dengan dukungan dari internasional menjadi 41%. Jangan sampai itu hanya angka-angka saja tanpa diwujudkan dalam konteks yang real ya, dalam konteks perdagangan dan persaingan perdagangan internasional tadi gitu. Kita harus mengambil peran di situ.
Jadi kalau katakan kita akan menurunkan emisi 29% pada tahun 2030, maka kita harus mempersiapkan produk kita. Produk kita, ini ada satu gambar saja, maaf. Ini gambaran saja. Produk kendaraan bermotor kita pada tahun 2008, fuel consumption-nya, konsumsi BBM-nya kurang lebih seperti ini. Ini 12 liter untuk menempuh 100 kilo atau 1:8 lah kalau di 1 liter untuk 8 kilo. Kemudian tahun 2012 lebih hemat menjadi 1 liter untuk 12 kilo. Ya. Ada LCGC 1 liter untuk 20 kilo. Nah, kami sudah membuat usulan tahun 2020 secara umum kendaraan harus 1 liter 20 kilo ya. Nggak hanya LCGC tapi secara universal kendaraan penumpang harus begitu. 2025 1 liter untuk 28 kilo. Nah, dengan standar seperti inilah baru kita bisa mencapai penurunan emisi pada tahun 2030 ya. Nah, dalam konteks transportasi secara umum kita memiliki problem juga bahwa kebijakan transportasi masih belum berorientasi pada menciptakan aksesibilitas seseorang atau masyarakat yang mau melakukan pergerakan, melakukan perjalanan ya. Jadi aksesibilitas masih sulit gitu. Satu. Kemudian integrasi antar moda transportasi juga tidak smooth gitu, integrasinya tidak bagus. Hal yang kedua adalah soal safety, ya, itu menjadi problem. Dan yang ketiga soal dampak lingkungan, pencemaran, kebisingan. Ya. Bapak-bapak kalau pernah ke Singapura gitu ya, mungkin nggak akan mendengar suara mesin mobil, yang kedengaran rata-rata suara ban ya, ban yang berputar di jalanan. Berbeda dengan di kita, sangat bising dengan suara mesinnya. Itu menandakan bahwa ada problem dengan transportasi kita, sangat bising. Ya. Padahal bising itu juga bisa menyebabkan sakit gitu ya. Terutama dalam konteks nervous system kita akan terganggu. Ya. Seseorang bisa tremor, ya, bergetar tanpa bisa dikendalikan, ya, bahkan bisa stroke. Gitu. Apalagi pencemaran udara. Ya. Nah, melihat hal-hal seperti itulah kami mengusulkan bahwa ke depan Kementerian Perhubungan itu harus dipimpin oleh orang yang memang kredibel di bidangnya dan profesional sesuai dengan keilmuannya tentunya. Sesungguhnya tidak harus tergantung ke keilmuannya, tetapi kalau orang ini kredibel dan punya kapasitas, ya boleh gitu. Dalam konteks ini kami mengusulkan satu, Bambang Susantono saat ini menjabat sebagai Vice President EDB, bidang knowledge management. Sebelumnya Bambang Susantono adalah Wakil Menteri Perhubungan ya, periode yang lalu 2009-2014. Kemudian sebelumnya juga aktif bersama kami di upaya mendorong integrasi transportasi dalam konteks mendorong adanya non-motorized transport, mass public transport gitu ya. Kemudian juga dalam konteks urban transport, bagaimana itu menjadi sebuah transportasi yang accessible dan mudah dijangkau oleh masyarakat banyak begitu. Kemudian yang kedua adalah Profesor Danang Parikesit, ini juga ahli transportasi. Profesor Danang Parikesit banyak sekali melakukan riset maupun kajian-kajian di bidang kebijakan transportasi. Saat ini sebagai guru besar di UGM. Nah, mudah-mudahan itu juga menjadi kandidat yang pas untuk memimpin Kementerian Perhubungan. Tentu masih ada calon-calon yang lain, tetapi terus terang kami masih belum bisa mengakses ya, menjajaki dan sebagainya. Tapi kalau dengan kedua orang ini ya kami sudah tahu cukup lama dan setidak-tidaknya cukup memahami
kapasitas maupun keberpihakannya dalam konteks pengembangan transportasi yang accessible ya, yang berorientasi pada safety dan juga bagaimana mengendalikan atau menekan dampak terhadap lingkungan. Mungkin itu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebaiknya kita bisa makan dulu ya. Kita nanti dialog sambil makan. Dan perlu kami sampaikan bahwa laporan yang lengkap, uraian, analisa, rekomendasi sampai kepada sosok menteri dan hampir keseluruhan menteri secara lengkap akan kami keluarkan setelah beberapa minggu ke depan ya. Mungkin setelah Lebaran kita akan sampaikan laporan yang utuh dan menyeluruh. Nah, sambil dialog ya, silahkan juga makan karena udah nggak enak juga kalau udah dingin dan itu lama-lama masuk angin juga. Ada yang mau saya tambahin. Kami sadar diri gitu bahwa Tamrin School itu siapa sih gitu. Orang anggotanya ada 100, namanya ketahuan semua sebetulnya. Kalau mau meriksa di media massa nongol terus kayak gitu dalam tulisan atau diwawancarai di seminar apapun yang terkait sama pembangunan berkelanjutan perubahan iklim nongol. Tapi kami sadar bahwa ini rekomendasi ya bakal kalah oleh dari siapa kayak gitu. Dari dua sudut lah. Yang pertama para oligark. Yang punya duit sabrek-abrek kayak gitu dan punya mungkin kepentingannya terganggu kalau kita mendesakkan agenda-agenda perubahan iklim. Jadi kami waspada atas itu. Yang kedua, yang juga akan sangat mengganggu itu partai politik tentu saja. Karena kita tahu mereka sudah bacakan, mereka sudah bilang bahwa kami seharusnya dapat 5, kami seharusnya dapat 8, kami seharusnya dapat 10 begitu, tanpa mempedulikan agenda yang kami perjuangkan ini. Nah, karenanya kami juga mau menghimbau ke teman-teman semua, terutama kelompok masyarakat sipil, itu untuk meyakinkan diri bahwa kalau dulu itu sangat terkenal pernyataan bahwa perang itu terlampau penting untuk hanya diserahkan kepada para jenderal, kita mau bilang bahwa penentuan menteri di dalam KL 2019-2024 itu terlampau penting untuk dibiarkan jadi mainan para oligark dan partai politik. Karenanya yuk mari kita kawal rame-rame gitu. Karena kalau kita biarkan para oligark dan partai politik, para politisi itu memainkan isu ini terus-terusan, ya agenda kita akan lolos, urgensi yang sudah dinyatakan nggak akan didengerin. Begitu kali Pak Penilik. Tepuk tangan dulu tuh, statement penutup yang cukup bagus. Ya, sambil nanti kita buka diskusi, sambil makan dulu deh. Ya, silakan. Pak Moderator, saya kembalikan. Ya, untuk informasi dari Pak Ari tadi, untuk laporan resmi totalnya itu keseluruhan yang sudah final, itu bisa diakses nanti di websitenya tamrinschool.net. Jadi hanya di laman itu yang memang disematkan oleh Tamrin School untuk seluruh laporan keseluruhan dari kabinet yang memang berkelanjutan yang memang sudah diusulkan oleh Tamrin School. Silakan makan malam.